Halo semuanya, kembali lagi di channel Laptop Sugus. Video kali ini masih membahas desain tipografi. Nah, untuk contoh kali ini agak unik, beda dari yang lainnya. Di sini saya menggunakan contoh desain brand dari nama program di salah satu TV, yaitu Net TV. Ini namanya iPop. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu. Di sini saya fokus dengan desain tipografinya. Kalau biasanya membuat desain dengan unsur atau elemen teks itu menggunakan type tool, lalu memilih jenis font tertentu. Nah, di sini yang uniknya, font ini, tulisan iPop ini, tidak dibuat dengan type tool. Artinya bukan dari font jenis tertentu, tetapi menggunakan basic shape. Ini gabungan dari bentuk lingkaran, kemudian ada bentuk kapsul, yang membentuk huruf I, kemudian P, dan O. Nah, disusun sedemikian rupa jadilah tulisan iPop. Oke, kalau kita lihat desain aslinya, ini memang banyak variasi, tetapi untuk contoh kali ini, saya hanya fokus pada desain tipografinya saja. Nah, bagaimana caranya membuat? Silahkan kembali buka aplikasi Adobe Photoshop-nya. Di sini tidak banyak menggunakan layer, ya kurang lebih hanya sebatas 6 layer ya. Ukurannya di sini masih sama. Saya menggunakan ukuran yang Full HD 1920 pixel dikali 1080 pixel. Resolusi, color mode, background content, dan color profile masih sama. Nah, selanjutnya saya awali dengan membuat background. Backgroundnya di sini warna gradasi. Saya menggunakan warna gradasi dari hijau ke biru. Nah, untuk foregroundnya saya memilih warna yang hijau ini. Kemudian untuk backgroundnya saya pilih warna biru, ya biru yang di sebelahnya. Silahkan pilih saja warna yang ada. Nah, di sini kita gunakan gradient tool. Ya, kalau biasanya menggunakan rectangle tool, bisa saja dengan memilih fill-nya gradient. Jadi ada banyak cara untuk membuat objek atau background. Nah, di sini saya menggunakan gradient tool. Nah, gradient tool sudah langsung menjadi objek dengan gradasi warna. Di sini ada pilihannya. Saya akan pilih yang linear. Nah, dengan gradient tool, kita buat layer baru dulu. New layer. Nah, saya akan tarik dari atas ke bawah. Tahan Shift. Ya, seperti itu. Jadilah objek baru yang memenuhi ukuran dokumen pada layar 1, pada layar barunya. Ini diberi nama background. Oke, itu cara mudah untuk membuat background dengan gradasi. Selanjutnya di sini kita langsung membuat objek utamanya, yaitu tulisan iPop ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan type tool. Saya akan gunakan ellipse tool. Kemudian pengaturannya di sini fill-nya dikosongkan, dinonaktifkan. Kemudian stroke-nya diaktifkan. Nah, untuk warnanya di sini saya pilih warna biru. Kemudian ketebalan stroke-nya saya gunakan 15 poin. Oke, langsung buat layer baru. Tahan Shift untuk mengunci objek agar bulat sempurna. Ya, kurang lebih sekian. Nah, agar sama dengan contoh yang saya buat, di sini diameternya saya akan atur di angka 250 pixel. Aktifkan tanda rantai agar width dan height-nya ini saling terhubung. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan buat objek lagi agar menjadi bentuk huruf P.
Di sini saya gunakan basic shape lagi, yaitu round rectangle tool. Nah, sebelum disetting, kita buat layer dulu. Karena kalau kita ubah, misalnya di sini mengubah warna, nanti yang sudah jadi ikut berubah lagi. Buat layer baru. Di sini untuk stroke-nya saya matikan. Sekarang giliran fill-nya yang saya gunakan. Ini warnanya sama warna biru. Kemudian untuk radiusnya saya gunakan 50 pixel. Oke, langsung kita buat. Saya buat dari sini. Ini mungkin perlu di zoom in dulu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Nah, ini kalau mau diperpanjang, nanti silahkan diatur dengan Direct Selection Tool. Ya, jadi ini ditarik seperti itu. Ya, jadi agar bentuk lengkungnya tetap terkunci. Ini tidak terlalu panjang. Ya, seperti itu. Oke. Yang penting mirip. Nah, kemudian ini saya akan duplikat. Ini sebaiknya di grup ya, agar lebih mudah untuk dipindahkan. Ini di grup, Ctrl G. Saya buat di sini P. Nah, jadi huruf P. Nah, seperti itu. Kemudian ini saya duplikat lagi. Yang saya duplikat di sini lingkarannya. Ctrl J. Nah, ini saya bawa keluar dulu dari grup. Ya, lalu saya geser. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian P-nya saya akan duplikat lagi. Ctrl J. Nah, ini P2. Oke, P2 saya geser. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini huruf I. Nah, huruf I ini lebih pendek dari P. Ya, saya akan ambil lagi, saya akan duplikat round rectangle-nya. Ctrl J, saya bawa ke atas. Nah, jadi yang mana ini? Oh ya, ini dia. Oke, saya akan bawa di sebelah sini. Nah, ini kita perpendek. Oke, perhatikan kalau misalnya menggunakan Move Tool dengan mode transform, Ctrl T, kita atur jadinya lengkungnya akan berubah. Ya, jadi kalau ingin mengubah panjang pendeknya objek agar lengkungnya tetap sama, kita gunakan Direct Selection Tool. Ya, seperti yang tadi saya lakukan. Ini saya blok di bagian ujungnya. Lalu ini tahan Shift, klik kiri sambil kita perpendek. Nah, kita lihat ini contohnya kurang lebih sama dengan objek lingkaran ya. Ya, seperti itu. Nah, selebihnya di sini kita olah lagi untuk bentuk titik. Ini saya kasih nama dulu I. Ya, kemudian elips yang ini saya kasih nama O. Jadi biar tidak bingung ya. Nah, ini P1, P2,
O, kemudian I. Oke, kemudian I-nya akan saya duplikat lagi. Pastikan semua titiknya masih aktif seperti ini. Ctrl J. Ya. I copy akan saya geser dulu ke atas, kemudian saya akan olah lagi menggunakan direct selection tool. Di sini saya akan seleksi bagian atasnya ya. Ya, seperti itu. Nah, ini saya akan perpendek. Ya, seperti itu. Ya, jadi bentuk lingkaran. Atau bisa juga membuat objek lingkaran. Ya, nanti sama saja. Silahkan lebih enak dengan cara yang mana. Oke, ini menjadi layer titik. Oke, sementara di sini posisinya dulu. Nah, sekarang agar ada warna putihnya, jadi pertama kita tambahkan yang namanya stroke. Ya, sebelum diisi stroke, saya akan group dulu. Nah, mungkin lebih enak di sini dijadikan satu. Ya, saya akan group dulu ke semuanya. Ctrl G, seleksi semua layernya. Nah, ini kita harus duplikat dulu ya sebagai cadangan atau sebagai backup. Nah, duplikatnya saya akan hide. Nah, di grup satunya ini kita jadikan smart object. Klik kanan, convert to smart object. Nah, setelah jadi smart object, barulah bisa kita menambahkan yang namanya stroke. Oke, kita tambahkan stroke di sini. Menggunakan layer style, pilih stroke. Kemudian pilih warna putih. Nah, lalu ketebalannya diatur. Ini misalnya seberapa, silahkan diatur nanti. Ya, misalnya di sini saya gunakan 10 dulu. Oke, kita lihat contohnya. Kalau masih kurang tebal lagi sedikit, kita tambah lagi misalnya 15. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sudah mirip ya. Nah, selanjutnya, ya, di sini tinggal menambahkan yang namanya lingkaran di belakangnya. Nah, sebelum itu kita tambahkan dulu, di sini ada warna putih di tengahnya. Di sini ada efek drop shadow yang ketinggalan. Kita tambahkan objek untuk bagian yang masih berlubang ini ya. Nah, kita buat layer baru. Di sini untuk grup tadi kita beri nama iPop. Kemudian kita seleksi dulu area yang masih berlubang ini. Kita seleksi dengan menggunakan Magic Wand Tool. Nah, biar cepat ya, pakai Magic Wand Tool. Pastikan masih aktif di layer iPop. Ini layar iPop. Ya, kemudian arahkan Magic Wand Tool di area yang masih lubang. Nah, seperti itu. Sehingga terbentuk sebuah seleksi yang melingkar. Nah, sekarang kita pindah ke layer yang baru. Di sini ada layer 1. Lalu kemudian kita gunakan Pen Bucket Tool. Nah, pilih Pen Bucket Tool di sini. Di bawahnya gradient ya. Pilih Pen Bucket Tool. Pastikan di sini pilihannya pada foreground. Nah, kita pilih di sini modenya normal. Kemudian tentukan warnanya. Karena di sini warnanya putih, jadi foregroundnya tentukan foregroundnya warna putih. Klik OK, lalu dengan Pen Bucket Tool arahkan ke area seleksi yang melingkar ini. Klik, ya seperti itu. Nah, jadi objek warna putih yang membentuk lingkaran sudah ada di layer baru. Oke, hilangkan seleksinya. Ctrl D, lakukan cara yang sama. Ya, sebaiknya kita jadikan satu layer, jadi biar gampang.
aktif lagi di layar iPop, kemudian gunakan Magic Wand Tool, seleksi, kemudian gunakan Paint Bucket Tool, lalu pindah ke layar yang di atasnya, klik. Ya, begitu seterusnya. Oke, kalau sudah, nah sehingga satu layer untuk mengcover 3 objek. Nah, anggap ini namanya objek lingkaran putih ya. Nah, kalau sudah, di sini kita tinggal tambahkan lagi tadi yang masih ketinggalan, ini efek drop shadow. Ya, masuk lagi ke pengaturan layer style. Kemudian tambahkan drop shadow. Nah, drop shadow di sini karena ukurannya besar, ya kita atur size-nya seperti itu. Ya, di sini kurang lebih sekitar 70 ya. Nanti silakan diatur. Kemudian untuk distance-nya saya akan arahkan di 10 pixel. Ya, lalu di sini ada spread. Ya, spread ini kejelasannya. Ya, mungkin sekitar 15. Ya, oke, dirasa cukup. Klik OK kalau sudah. Nah, selanjutnya tinggal kita tambahkan ornamen hiasan. Ini ada objek lingkaran dan satu lagi di sini ada objek yang masuk menjadi bagian dari fill object iPop-nya. Nah, kita buat layer baru lagi. Ya, saya akan buat dengan ellipse tool lagi di sini untuk warna. Ini warna fill-nya. Ya, warna biru ya, biru gelap. Ya, kurang lebih sekian. Nah, ini layarnya kita letakkan di bawah layar iPop. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan saya kurangi opacity-nya menjadi 50%. Ya, seperti itu ya. Nah, 50% atau misalnya kalau ingin lebih transparan ya silahkan diatur. Misalnya 30%. Ya, kemudian saya akan duplikat ellipse yang baru ini. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam objek iPop-nya, tetapi masuknya setengah. Ini saya atur dulu ukurannya, mungkin agak dibuat lonjong sedikit. Nah, di sini opacity full, warnanya saya akan ubah. Warna ini kurang lebih biru muda ya. Nah, seperti itu. Saya akan posisikan di sebelah sini. Ya, kurang lebih segini. Ini saya atur di atas layar iPop posisinya. Kemudian kita gunakan layar clipping mask. Ya, silahkan bisa melalui menu layar, create clipping mask, atau gunakan kombinasi shortcut keyboard. Ya, tahan Alt, kemudian arahkan pointernya di antara kedua layar ini. Lalu klik. Ya, lingkaran yang baru sudah masuk ke dalam objek iPop. Nah, ini saya akan atur lagi opacity-nya. Nah, kurang lebih sekitar 50%. Oke, sampai di sini sudah selesai ya. Nah, meskipun agak beda warnanya, tetapi di sini prosesnya ya.
Nah, tinggal menambahkan teks yang di bawahnya ini. Ya, ini saya gunakan huruf atau font apa ini. Kita cek dulu. Ya, ini ada banyak jenis font, silahkan bisa gunakan Arial. Di sini saya gunakan Swiss 721 BT. Gunakan text tool. Di sini warna fontnya ya agak gelap. Segera. Ya, seperti itu. Ini posisinya di tengah-tengah. Nah, mungkin untuk net TV-nya ini yang beda. Saya akan gunakan font Arial. Masuk ke pengaturan karakter. Ya, di sini Arial. Arial bold. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi silahkan nanti bisa berkreasi bahwa desain tipografi tidak harus selalu menggunakan font. Bisa juga kita gunakan objek atau basic shape, kemudian digabungkan sehingga membentuk sebuah susunan huruf yang bisa dibaca. Oke, silahkan dicoba, silahkan berkreasi. Jangan lupa untuk disimpan. Ya, saya ingatkan kembali untuk menyimpan, klik file, save as. Ya, secara default di sini formatnya adalah PSD ya. Kalau ingin ke format yang jadi, pilih di sini format JPEG. Nah, seperti ini. Oke, silahkan nanti pilih color profile-nya, pastikan sRGB. Beri nama lalu klik save. Oke, silahkan dicoba dan semoga bisa menghasilkan yang lebih bagus.